Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guys-guysku semuanya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 September 2025, bertemu lagi di channel kita Jalan Kopi Kita, jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan insya Allah. Jadi pada pagi hari ini saya ingin ngobrol santai yang mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Jangan mudah percaya dengan siapapun, ya. Jangan terlalu mencintai seseorang dan jangan pernah membenci seseorang. Jadi terkadang kita dalam kehidupan itu selalu beranggapan atau berpikiran orang lain itu berperilaku dan berpikiran yang sama seperti yang kita pikirkan dan kita perbuat kayak gitu ya. Tindakan kita selalu asumsikan orang lain tuh akan seperti kita. Tetapi seyogyanya tidak. Orang lain tetaplah orang lain, tidak selalu sama dengan yang kita pikirkan dan tidak selalu sama tindakannya seperti yang mungkin kita lakukan apabila menemui masalah yang sama atau kondisi yang sama. Jadi teman-temanku semuanya, kenapa ada slogan yang tahu nggak? Sering kali ya, bukan slogan tapi sering kali orang itu mengeluh, saya ditikam oleh teman dekat saya sendiri, saya dihianati oleh teman dekat saya sendiri, saya dibohongi oleh orang yang saya percaya, misalnya seperti itu. Itu jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah diri Anda sendiri yang kenapa bisa dihianati, kenapa bisa dibohongi, kenapa bisa ditikam, dan kenapa bisa dibodohi seperti itu. Kenapa saya menyatakan dan menyampaikan demikian? Karena memang betul. Sekarang saya tanya secara logika saja, bagaimana mungkin orang bisa menusuk Anda dari belakang kalau Anda tidak dekat? Bagaimana mungkin orang bisa menjatuhkan Anda kalau dia tidak tahu Anda sedang berdiri atau duduk di mana? Ya. Maka hal yang harus Anda lakukan dalam kehidupan, apalagi orang-orang yang ini mungkin ada di sini yang owner bisnis misalnya seperti itu, ya, yang sudah tahu caranya berbisnis yang baik, kemudian sudah berhasil, saya pesan hati-hati sekali. Oh, juga tidak menutup kemungkinan yang Anda yang bekerja di instansi manapun juga berhati-hatilah. Karena namanya orang itu tidak selalu akan bahagia dengan pencapaian yang Anda dapatkan. Ya, walaupun sedekat apa, kalau itu bukan orang tua Anda sendiri, kalau dia tidak mempunyai agama yang baik, fitrahnya sedikit iri itu tetap ada. Cuman nanti irinya itu dibawa dengan jalan yang baik atau tidak, kayak gitu. Kalau toh ada di vlog saya ini orang yang tidak suka saingan, terus tidak gampang iri dengan orang lain, selamat. Anda adalah komunitas terkecil sekarang di dalam dunia. Mungkin termasuk saya ya. Kita sama, mungkin kelompok yang sama. Karena saya pun demikian, saya bukan tipikal orang yang gampang iri atau gampang ingin atau mudah menjatuhkan orang lain demi keinginan saya juga bukan tipikal seperti itu. Jadi mungkin kita sama. Selamat Anda mendapatkan dan menemukan orang yang langka juga sama seperti Anda gitu ya. Tapi ternyata di lingkungan yang besar ini ya, di dunia yang semakin maju ini, itu banyak sekali orang-orang yang mudah sekali menjatuhkan orang lain, mudah sekali menohok kanan kiri untuk intuisi pribadinya. Cuman nanti balutannya itu sangat bervariasi. Ada yang kelihatan sekali memang ambisius, ingin mendapatkan sesuatu, tetapi ada juga yang sangat soft ya, soft spoken, cenah ya. Jadi tidak terlihat, seolah-olah tidak menyukai sesuatu hal, tetapi sebenarnya tujuannya ke suatu hal tersebut gitu. Jadi untuk orang-orang yang berinsting peka, berinsting tinggi, sebenarnya hal ini tidak perlu saya uraikan lah, karena pastinya Anda bisa merasakan tipikal-tipikalnya seperti ini. Tetapi ini khusus untuk teman-teman yang tidak mempunyai insting yang tinggi, perasaannya tidak terlalu peka, dan Anda mempunyai sejarah sering dibohongi dan sering tertipu
kepada dari orang lain yang Anda percaya atau sering tertipu dari penampilan luar seseorang. Saya kasih ciri-ciri orang yang wajib Anda antisipasi. 1. Ciri-ciri orang yang wajib Anda antisipasi adalah 1. Orangnya itu tidak mempunyai karakter yang jelas. Jadi di saat Anda menemukan orang yang hari ini dia berkata A, besok dia berkata B, besoknya lagi dia berkata C, ya. Misalnya nih, sekarang kan banyak ya organisasi keagamaan saja banyak ya. Kita pakai contoh organisasi keagamaan. Misalnya nih, Anda menemukan ada seseorang yang misalnya dia mengaku sebagai anggota organisasi keagamaan A. Di saat organisasi keagamaan A itu menguntungkannya, tetapi kemudian selang berapa tahun dia bisa menjelek-jelekkan organisasi keagamaan A tadi karena dia sedang diuntungkan oleh organisasi keagamaan B. Ini hati-hati nih dengan orang yang seperti ini. Jadi dia akan berdiri di mana dia teruntungkan. Sama aja, misalnya Anda melihat seseorang yang dengan seseorang yang lain yang sedang menjadi atasan atau pimpinan atau apapun itu, dia menjelek-jelekkan terhadap atasan atau pimpinan tersebut, dan dia memberikan kesan yang baik terhadap atasan atau pimpinan yang sedang berkuasa saat ini. Tapi kemudian selang berapa tahun dia berbalik arah. Dia menjelek-jelekan atasan atau pimpinan yang saat ini sedang berkuasa. Ya, seolah-olah dia kemarin tidak pernah menjelek-jelekan atasan atau pimpinan sekarang, kayak gitu. Jadi itu sangat terlihat sekali. Jadi jangan pernah mempercayai orang yang semacam ini. Karena orang semacam ini tidak ada harganya. Dia hanya akan di tempat yang menguntungkannya. Seperti itu. Terus yang kedua, jangan pernah mempercayai orang yang halus tidak pada tempatnya, lembut tidak pada tempatnya, dan terlalu sopan tidak pada tempatnya. Jadi kan ada ya, orang itu kalau kita melihat ada keadaan yang harusnya ya biasa aja lah gitu ya, nggak usah yang terlalu berlebihan, tapi orang ini tuh lembut sekali gitu ya. Pokoknya kita melihatnya aja tuh kok bisa ya selembut itu, sehalus itu, segitunya gitu, sopan banget. Sampai kalau bahasanya orang Jawa itu nunduk-nunduk banget, muntuk-muntuk banget. Itu justru jangan pernah Anda percaya orang yang semacam itu. Berarti pasti ada maunya deh. Coba aja Anda buktikan ya. Terus yang ketiga, orang yang berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi jangan pernah mempercayai orang yang dia itu misalnya nih udah ada aturan A, B, C, D, dia bisa menghapus ya aturan A, B, C, D itu sesuka hatinya. Terus dia merubah dengan aturan E, F, G, H. Yang penting dia memang maunya itu. Itu juga deh, jangan. Kalau bisa jangan berurusan lah dengan yang seperti itu. Nanti kalau Anda diinginkan, Anda dirawat baik, dipelihara, dimakmurkan. Kalau nanti Anda tidak diinginkan, Anda ditumpas, dibinasakan dengan yang tipikal seperti ini, ya. Terus yang selanjutnya, jangan pernah menunjukkan ya pemikiran Anda atau penilaian Anda terhadap orang-orang seperti ini. Jangan pernah berbagi sifat asli Anda. Biarlah mereka mengkonsumsi sifat yang paling luar saja dari Anda. Jadi misalnya Anda pun tahu, ya sudah, diam aja. Tapi bukan berarti kalah. Anda meneliti. Ya,
nanti ada selanjutnya apa yang harus dilakukan. Ya, mungkin itu karakter-karakter yang mendasar gitu. Terus karakter yang selanjutnya, jangan pernah memasukkan orang di kawasan pribadi Anda, orang yang mampu berbuat suatu tindakan kepada Anda. Jadi misalnya nih, Anda itu tidak berkesesuaian dengannya, kemudian dia langsung menjelekkan Anda di hadapan orang lain, terus membuat orang lain membenci Anda kayak gitu. Ini udah terlalu banget sih yang seperti ini ya. Jadi yang seperti ini pun sudah, kalau Anda pengen sukses, pengen tenang hidupnya, hentikanlah. Juga sama kalau misalnya Anda melihat ada orang yang memprovokasi orang lain untuk membenci orang lain lagi. Misalnya nih, ini bukan berurusan dengan Anda, tapi Anda melihat misalnya ada yang namanya Budi misalnya. Budi ini tidak suka dengan Anton. Kemudian Budi ini mengajak si Joko, mengajak si Adi, mengajak si Rudi untuk tidak suka juga dengan si Anton. Maka jangan pernah percaya dengan orang yang berkarakter seperti Budi ya. Terus kemudian kalau si Joko, si Adi yang diajak si Budi tadi itu juga bisa Anda nilai, dia tidak ada masalah dengan si Anton, tapi kemudian dia ikut-ikutan membenci si Anton, bersikap yang aneh kepada si Anton. Anda juga tidak perlu lagi mempercayai orang yang semacam ini, karena mereka tidak perlu ada apapun. Hidupnya seperti bunglon itu, kadang warna biru, kadang warna hijau. Apa yang bisa Anda harapkan dengan karakter yang seperti ini? Jadi jangan kayak gitu. Kemudian ada juga tipikal yang nantinya menggunakan orang-orang yang tidak menyukai Anda untuk mengambil keuntungan dari tujuannya kepada Anda. Jadi yakinlah, setiap Anda, seumpamanya Anda itu semakin tinggi ya pencapaiannya, pasti angin itu semakin kencang. Yang tidak menyukai itu pasti ada. Saya tidak bilang banyak karena saya pun nauzubillah menjalik ya. Jangan sampailah banyak yang tidak menyukai, jangan sampai. Tetapi pasti ada selama masih manusia. Lah, orang yang tidak menyukai Anda itu pasti akan dengan senang hati berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang yang tidak suka juga kepada Anda. Jadi kadang-kadang orang berkumpul dan saling kerjasama itu bukan karena mereka itu cocok, tapi karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Nah, tapi tidak apa-apa, nanti saya akan kasih cara penyikapannya di belakang ya. Jadi untuk anda-anda yang sudah mencermati, memahami yang saya katakan tadi, saya mohon banget kalau Anda subscriber saya, Anda mengerti, jangan sampai kejeblos di hal-hal ini. Karena kalau Anda tidak jeli dalam menentukan orang-orang yang ada di samping-samping Anda dan di sekitar Anda tidak akan jatuh karena Anda tidak mampu, tapi Anda bisa jatuh karena orang-orang yang salah di sekitar Anda ya. Mungkin itu dari saya hari ini. Kalau nanti Anda semua ingin cara mengantisipasi dan cara penyikapan yang paling tepat menurut pakar-pakar para ahli yang sudah senior-senior ya, yang sudah umur 70, 60 ya, cowok-cowok yang hebat-hebat di luar sana untuk mengantisipasi musuh-musuh dalam selimut, untuk mengantisipasi teman yang jadi lawan, untuk mengantisipasi orang-orang yang menjatuhkan kita di belakang, boleh subscribe channel saya dan nanti akan saya buatkan VT lanjutannya di esok hari insyaallah, atau di beberapa hari lagi tergantung suasana yang memungkinkan nanti untuk saya membahasnya ya. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Ingat, jangan pernah mudah mempercayai seseorang untuk masuk dalam kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.